Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Kusmaningrum, NIM 23201110045, ingin menyampaikan ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Dosen pengampu Bapak Labib Nubahe, MSI. Baik, untuk soal yang pertama, Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang ingin memiliki rumah impian di daerah Mejobo dengan harga sekitar 500 juta rupiah. Namun, tabungan mereka itu baru sekitar 100 juta rupiah, jadi kan masih jauh ya untuk ketika ingin membeli rumah tersebut secara tunai. Nah, akhirnya mereka tuh datang ke BSI atau Bank Syariah Indonesia untuk mencari pembiayaan agar bisa membeli rumah tersebut. Nah, dalam kasus ini, akad yang paling tepat digunakan adalah akad murabahah. Nah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal antara penjual dan pembeli. Nah, dalam konteks perbankan, bank itu bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah itu sebagai pembeli. Nah, untuk prosesnya itu kira-kira seperti ini. Untuk yang pertama, Haidar dan Nabila itu menentukan rumah yang ingin dibeli itu yang mana. Nah, lalu mereka itu mengajukan permohonan pembiayaan ke Bank Syariah. Nah, selanjutnya bank akan membeli rumah tersebut terlebih dahulu dari pengembang atau pemilik rumah. Nah, setelah rumah tersebut itu menjadi milik bank, baru kemudian bank itu bisa menjual kepada Haidar dan Nabila dengan harga pokok plus tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Nah, contohnya seperti ini. Harga rumahnya itu dari pemilik rumah itu kan 500 juta, maka bank itu bisa menjualnya kembali dengan harga sekitar mungkin 550 juta yang dibayar secara cicil ya, misal selama 10 tahun. Nah, selisih 50 juta tersebut bunga itu bukan bunga tetapi keuntungan jual beli yang halal. Nah, di sini transaksi yang terjadi adalah jual beli, bukan pinjam meminjam uang. Akad ini diperbolehkan secara syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Jadi syaratnya barang yang dijual itu harus nyata, halal, harganya diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada unsur penipuan atau gharar. Nah, dalilnya juga terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dengan akad murabahah, nasabah itu tidak terkena riba karena tidak ada tambahan bunga atas pinjaman uang. Yang terjadi di sini adalah transaksi real atas barang. Nah, dalam kasus ini kan rumah tadi itu ya. Nah, keunggulan lain dari murabahah adalah angsurannya itu tetap gitu dan transparan. Jadi nasabah itu tahu persis berapa jumlah yang harus dicicil dan total harga jual dari awal hingga akhir. Nah, berbeda dengan bunga di bank konvensional yang bisa berubah tergantung suku bunga pasar. Nah, selain murabahah sebenarnya ada alternatif lain, yaitu akad musyarakah mutanakisah. Akad ini berbasis kerjasama kepemilikan antara bank dan nasabah. Jadi rumah itu dimiliki secara bersama, lalu secara bertahap porsi kepemilikan bank itu dibeli nasabah hingga akhirnya 100% itu menjadi milik nasabah gitu. Tapi karena prosesnya lebih kompleks itu, kebanyakan pembiayaan rumah di bank syariah masih menggunakan murabahah. Nah, jadi kesimpulannya akad murabahah adalah pilihan terbaik untuk Haidar dan Nabila itu agar bisa memiliki rumah tersebut secara halal, adil dan tidak mengandung unsur riba. Nah, selanjutnya untuk yang soal kedua, yaitu tentang fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Secara umum, fungsi intermediasi itu berarti bank itu menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi orang yang punya uang itu bisa menyimpannya di bank dan bank itu akan menyalurkannya kembali kepada pihak lain yang membutuhkan pembiayaan. Nah, namun yang membedakan
bank syariah dari bank konvensional adalah cara bank itu mengelola dan menyalurkan dana tersebut gitu. Nah, bank syariah itu tidak boleh menyalurkan uang dalam bentuk pinjaman berbunga karena itu termasuk ke dalam kategori riba. Sebaliknya, bank syariah itu menyalurkan dana melalui akad-akad yang halal dan produktif seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan jasa. Contohnya, yang pertama dengan akad mudharabah. Bank itu memberi modal usaha kepada nasabah. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal tersebut. Yang kedua ada akad musyarakah. Bank dan nasabah itu sama-sama berinvestasi atau menjalankan usaha secara patungan. Nah, selanjutnya yaitu ada dengan akad murabahah. Bank itu membeli barang atau kebutuhan nasabah lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan. Nah, selanjutnya adalah dengan akad ijarah, yaitu bank itu menyewakan aset atau jasa kepada nasabah dengan imbalan ujrah atau fee. Nah, dari akad-akad tadi, dari situlah bank syariah itu memperoleh keuntungan. Jadi keuntungannya itu bukan dari bunga, tapi dari hasil kerjasama, margin penjualan atau jasa yang diberikan. Nah, selain berfungsi ekonomi, bank syariah itu juga memiliki fungsi sosial. Bank syariah itu bisa menyalurkan dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf uang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah yang membedakan sistem keuangan dalam Islam gitu. Nah, karena bukan hanya mengejar keuntungan dunia saja, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan umat. Fungsi intermediasi bank syariah inilah yang mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Jadi bank syariah itu bukan hanya sebagai tempat penyimpanan uang saja, tapi juga alat untuk menggerakkan ekonomi secara halal dan berkeadilan. Itulah sebabnya sistem perbankan syariah dianggap mampu untuk menjadi solusi di tengah krisis moral dan ekonomi global yang disebabkan oleh praktik riba dan spekulasi atau maisir. Selanjutnya adalah soal yang ketiga, yaitu tentang hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah. Dalam Islam, setiap transaksi ekonomi itu boleh dilakukan selama tidak melanggar syariat. Namun ada 3 hal yang secara tegas dilarang, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama riba. Riba adalah tambahan yang tidak sah dalam transaksi, terutama dalam pinjam-meminjam uang. Nah, contoh yang paling sederhana adalah bunga di bank. Nah, misalkan orang itu meminjam 1 juta rupiah dan dia itu harus mengembalikannya itu 1.200.000, maka 200.000 itulah yang disebut dengan riba. Riba itu diharamkan karena bersifat menindas dan merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang lemah. Nah, hal tersebut sudah diatur Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba, dan jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu." Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba dalam pandangan Islam. Nah, yang kedua ada gharar. Gharar itu berarti adanya ketidakjelasan atau unsur spekulasi dalam suatu akad. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut atau menjual barang yang belum dimiliki. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim bahwa beliau itu melarang jual beli yang mengandung gharar. Nah, tujuannya itu agar tidak ada pihak yang tertipu atau dirugikan karena ketidakpastian tersebut. Yang ketiga ada maisir. Maisir itu berarti perjudian atau spekulasi yang mengandalkan keberuntungan. Contoh, taruhan, undian, investasi yang hasilnya murni untung-untungan. Allah Subhanahu wa taala juga sudah melarang maisir dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, sesungguhnya khamar, judi, berhala, dan undian panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Nah, ketiga hal di atas seperti riba, gharar, dan maisir dilarang karena
semuanya itu bisa menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Nah, Islam itu menginginkan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan, saling ridho, dan berbasis pada kejujuran. Nah, sekarang saya ingin menanggapi pernyataan yang sering muncul di masyarakat, yaitu terkait bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional gitu. Menurut saya, pernyataan itu tidak benar. Meskipun secara fisik sama-sama lembaga keuangan, sistem dan prinsip dasarnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Jadi semakin lama pinjaman, maka semakin besar pula bunganya. Sedangkan di bank syariah itu menggunakan sistem akad, yaitu perjanjian yang jelas antara dua pihak berdasarkan syariat Islam. Dalam bank syariah, setiap produk memiliki dasar hukum dan sudah difatwakan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu, bank syariah juga tidak menyalurkan dana untuk hal-hal yang haram seperti judi, minuman keras, atau riba. Jadi, bedanya bukan hanya pada nama, tapi juga nilai. Bank syariah beroperasi dengan semangat keadilan, kejujuran, dan keberkahan, bukan semata-mata untuk keuntungan materi. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perbankan syariah itu hadir sebagai solusi keuangan yang modern, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam melalui akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah. Serta dengan menjauhi riba, gharar, dan maisir, bank syariah itu berperan menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan membawa keberkahan bagi umat. Perbankan syariah itu bukan hanya tentang uang, tapi tentang etika, tanggung jawab, dan keberkahan hidup. Semoga ke depannya semakin banyak masyarakat yang memahami dan memilih sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, demikianlah penjelasan dari saya untuk ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.